Assalamualaikum, selamat jumpa lagi dengan saya SJM Pro Audio Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review. Di sini ada mixer Ashley King 16 Premium. Langsung aja kita dekatkan seperti apa tampilannya dan apa aja fitur-fitur yang ada di mixer Ashley King 16 Premium ini. Ayo langsung kita dekatkan kameranya. Oke, kita dekatkan kameranya ya. Kita taruh kameranya di sini. Oke. Jadi untuk fiturnya di sini setiap channelnya kita kasih tahu nanti fungsi-fungsi tombolnya untuk apa aja. Jadi kawan-kawan yang mau membeli ini bisa ditonton videonya sampai habis agar tidak ketinggalan berita, informasi atau fitur-fitur yang ada di Ashley King 16 Premium ini. Untuk setiap channelnya dia dilengkapi lampu LED indikator. Jadi setiap kita ada input yang masuk nanti di tiap channelnya dia akan di sini akan naik turun inputnya. Untuk di sini nanti kita bahas satu persatu dan kita contohkan nanti. Untuk di sini setiap channel dilengkapi phantom power 48 volt dan di sini ada tombol polarity. Untuk di sini polarity ini nanti untuk membalik polaritinya ya. Sedangkan di sini ada LAN pad. Ini fungsinya nanti jika kalian pakai mikrofon yang jack kabel pakai jack Akai maka ini harus dipencet. Kalau tidak dipencet maka suara mikrofon tidak akan berbunyi. Tetapi jika kalian pakai jack Canon ini jangan dipencet. Kalau dipencet nanti suaranya pelan jika pakai jack Canon. Ini harus dimatikan jika pakai jack Canon. Sedangkan ini HPF fungsinya jika suara terlalu ngebass ini bisa dipencet maka suara bassnya akan berkurang tanpa harus memutar volume low yang ada di sini. Itu fungsi HPF ya. Sedangkan di sini untuk gain untuk mengatur kekerasan suara. Untuk di sini ada kompresor, setiap channel dilengkapi kompresor. Fungsinya jika ini diputar di arah jam angka 12 misalkan kan misalnya ya. Jika kalian bicara pelan, dia akan suaranya terdengar kencang. Tetapi jika kalian ngomongnya kencang, maka suaranya tidak terlalu kencang, tapi dibatasi di tengah-tengah. Untuk di sini ada HPF, high. Di sini ada buat pengaturan low-nya dari 500 sampai 15K. Di sini ada volumenya dari min 15 sampai plus 15. Di sini juga ada low mid dari 35 sampai 1K. Sedangkan di sini ada volumenya 15 sampai 15 juga ya. Min 15 sampai 15 plus ini fungsinya untuk mempertebal suara. Sedangkan ini ada LF low frequency dari 15 sampai 15 juga sampai 80 Hz. Untuk di sini ada tombol EQ in. Ini yang paling penting buat kalian. Jika tombol EQ in ini tidak dipencet, maka suaranya akan flat. Walaupun semua tombol-tombol ini kita atur sedemikian rupa, jika ini tulisan yang tombol EQ in ini tidak kalian pencet maka suaranya akan flat, tidak ada yang berubah. Akan tetapi jika ini kalian pencet maka dia akan mengikuti untuk pengaturan yang ada di sini. Tetapi jika ini kalian matikan seperti ini kan dipencet, kalau kita matikan, nah ini udah kita matikan maka suaranya berubah menjadi flat kalau di tombolnya dimatikan. Sedangkan di sini ada AUX 1, AUX 2. Di sini ada tombol prepost, fungsinya nanti jika dipencet maka untuk volume yang AUX di bagian 3 dan 4 dia akan mengikuti fader yang di sebelah sini. Misalkan di channel 16 kalian pencet prepostnya, di sini ada 2 prepost ya. Kalau yang satunya ini buat yang nomor 5 dan 6, sedangkan yang prepost yang di atasnya ini buat 3 dan 4. Jadi kalau keduanya kalian pencet seperti ini maka untuk volume di sini dinaikkan misalkan di jam angka 12 semua dari AUX 1 sampai AUX 5 di jam angka 12, maka untuk volumenya dia akan ikut di bagian sini. Jika ini naik maka otomatis volume yang di AUX 1, 2, 3, 4, 5-nya dia akan ikut naik. Seperti itu cara kerjanya untuk yang tombol prepost. Di sini ada AUX 5, AUX 6, di sini terakhir AUX 7 gabung sama efek vokal. Sedangkan di bawahnya di sini ada tombol mute, jika dipencet maka suara input akan mati. Di sini ada PFL, jika tombol ini dipencet maka nanti di sini grup 1, 2, 3 sampai 4 ini dia akan naik turun
nada, mengikuti nada irama yang ada di input mixer ini. Sedangkan di sini ada tulisan L dan R, ini harus dipencet. Jika tidak dipencet maka suara akan pelan. Sedangkan di sini ada tulisan 1 2 3 4, ini fungsinya jika dipencet diaktifkan maka suara input dari misalkan di channel 16 ini kalian pencet ya 1 2 3 4 nya, maka suara input itu akan keluar di grup 1 2 3 dan 4. Langsung aja kita praktikkan nanti satu persatu. Sedangkan untuk di sini fiturnya ada efek vokal buat AUX 1 sampai AUX 6. Sedangkan untuk AUX 7 dia tidak dilengkapi efek vokal karena AUX 7 sudah gabung di sini untuk efek vokalnya. Di sini dilengkapi dengan USB dan di sini ada pons, jack pons buat monitor. Di sini ada 199 efek DSP yang sudah bisa diedit A dan edit B. Jadi efek vokalnya sudah kayak efek Alesis. Untuk di sini ada pengaturan buat Bluetooth ya. Mid, high, mid dan low. Di sini buat Bluetooth atau MP3 nanti buat USB. Jadi untuk musik dari Bluetooth kalian volumenya ada di sebelah sini. Ada yang tulisan MP3 vol ini buat volume Bluetooth. Sedangkan yang ini ada tulisan mic G1 G2, ini harus dipencet. Jika tidak dipencet maka suara Bluetooth tidak berbunyi. Ini wajib dipencet. Yang tulisan mic ini wajib dipencet. Sedangkan yang ini G1 G2 ini jika kalian pencet maka suara musik dari Bluetooth akan keluar di G1, G2 dan G3. Seperti itu. Sedangkan ini di sini ada tulisan G1 dan 2. Di sini ada G3 dan 4. Saya kurang tahu ini tombolnya buat apa. Nanti kita coba ya. Kita tes pakai vokal seperti apa perubahan suaranya. Saya belum tahu ini untuk apa. Buat kalian yang tahu nanti komen di bawah. Jadi ada satu lagi untuk di sini ada view meter. Jika kita nanti ada input masuk setiap channelnya maka jarum ini akan naik mengikuti input yang masuk. Misalnya inputnya besar maka dia akan semakin ke arah ke sini ya. Jadi arah ke jarum jam ke sini dia. Langsung aja kita lihat dari tampilan dari samping. Untuk tampilan dari sampingnya seperti ini. Keren sekali ya. Untuk di sini setiap sampingnya dia dilengkapi dengan handle buat ngangkat ini, buat ngangkat pakai tangan nanti ada handlenya terbuat dari plastik. Sedangkan bodinya ini dari metal. Untuk di tampilan samping juga sama. Kiri kanan pakai handle. Jadi kalian ngangkatnya tidak licin, enak digenggam. Untuk di fitur di bagian belakang kita lihat sama-sama. Setiap channelnya di bagian belakang ini dia seperti ini setiap channelnya ya. Dilengkapi dengan direct out. Ini fungsinya nanti untuk setiap channelnya bisa dikeluarkan outputnya lewat sini. Jadi misalkan di sini suara gendang juga bisa dikeluarkan lewat sini nanti ke masukkan ke amplifier yang lain atau ke mixer yang lain. Sedangkan di sini ada insert, ini ada LAN buat mikrofon, sedangkan di bawahnya ini buat mikrofon pakai jack Canon. Ini pakai jack Akai, nanti buat mikrofon pakai jack Akai, ini pakai jack Canon. Untuk di bagian sininya setiap AUX 1 sampai AUX 7 dia dilengkapi dengan jack Canon, tidak pakai jack Akai. Ini sangat bagus, lebih bersih. Suara subwoofernya jauh lebih besar dan lebih nendang, lebih bulat dibandingkan pakai jack Canon. Sedangkan di sini ada pot SW, nanti buat efek juga bisa ya. Buat efek kick drum atau apa. Sedangkan untuk di atasnya ini ada master L dan R. Untuk grupnya dia ada di sini ada 4 grup ya. Bisa dilihat ada 4 grup. Grup 1, ini grup 1. Agak jauh kameranya ya. Di sini grup 1 yang sudah saya colokkan, di sini grup 2 saya kosongkan, sini grup 3 dan terakhir ini ada grup 4. Jadi setiap grupnya outputnya sudah dilengkapi pakai jack Canon tanpa jack Akai. Untuk di sini ada jack Akai buat monitor ke speaker aktif juga bisa. Sedangkan di sini ada jack RCA buat CD, VCD atau pakai Bluetooth tambahan. Tetapi ini sudah dilengkapi Bluetooth. Ayo kita tes suaranya seperti apa. Sudah kita jelaskan, nanti untuk tombol yang landpadnya saya praktikkan agar kawan-kawan tidak susah untuk memahaminya. Nah, contoh ya di sini ya. Saya menggunakan untuk di mikrofon saya ambil di channel 15 sebelah sini. Untuk mikrofon pertama saya gunakan pakai jack Canon. Cek 1 2.
Nah, ini saya pencet tombol yang ada tulisan di sini ya. Lane pad. Ada tulisan yang tadi lane pad. Ini kalau saya pencet, jika kita pakai jack Canon maka suara vokal akan pelan. Coba saya pencet. Cek 1 2, cek 1, bisa didengarkan? Suara vokal kita akan sangat pelan. Tetapi jika ini kita matikan tulisan lane pad-nya, maka suara vokal akan bertambah kencang. Cek 1, bisa dilihat inputnya juga tambah kencang ya. Cek 1 2, inputnya tambah tinggi. Tapi jika kita pencet, coba cek 1 2, cek 1, bisa didengarkan suaranya pelan. Nanti kita tes pakai musik. Kita tes pakai musik nanti seperti apa. Sedangkan ini polarity, coba didengarkan, saya pencet polarity. Cek 1 2, cek 1, agak sedikit ada perubahan suara. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1. Nah, ini suara saya agak sedikit mendem. Kalau polarity-nya saya pencet, cek 1 2, cek, agak sedikit agak sedikit keluar lah dikit. Cek 1, kok bisa kayak gini ya? Kalau polarity dipencet suaranya lebih halus ya. Cek 1, cek 1. Nah, ini agak sedikit kasar ya kalau polarity-nya tidak diaktifkan. Kalau polarity-nya saya pencet, saya aktifkan, maka cek 1 suara lebih lembut. Nah, jadi yang ini ada tombol HPF. Tombol HPF-nya saya pencet, maka suara bassnya akan berkurang. Coba saya tes. Cek 1 2. Nah, ini bisa didengarkan kawan-kawan, suara bassnya tidak terlalu terdengar setelah tombol HPF-nya saya pencet. Cek 1 2. Saya matikan lagi tombol HPF-nya. Cek 1 2. Nah, ini udah berubah, suaranya menjadi bassnya lebih besar. Jadi buat kawan-kawan yang mau dengarkan perbedaan suaranya, pakai earphone atau headset. Nah, jadi itu fungsi yang ada di sini. Sedangkan yang terakhir ini, yang tadi yang saya maksud di sini ada tulisan G1, G2 to mic. Nah, ini nanti akan saya pencet. Di sini juga ada sebelahnya G3, G4 to mic. Coba saya pencet, apakah ada perubahan suara di antara kedua tombol ini setelah saya pencet. Ini saya aktifkan keduanya. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Jadi setelah saya aktifkan suaranya seperti ini. Cek 1 2, cek 1 2. Ini sudah saya aktifkan suaranya. Cek 1 2, cek 1 2. Ini saya matikan lagi ya. Cek 1 2. Nah, ini saya matikan, ternyata ada sedikit perbedaan suara. Setelah saya matikan, suara lebih agak sedikit lebih besar dan kurang jelas. Tetapi setelah saya pencet cek 1 2, maka suara kita sangat terdengar jelas dan suara bassnya pun berkurang. Cek 1. Jadi setelah saya pencet tulisan G1 2 dan G4, G3, G4 ini suara bassnya berkurang. Ini saya matikan lagi. Nah, ini setelah saya matikan, ternyata suara bassnya lebih keluar dibandingkan tadi kita pencet. Ini sudah saya matikan ya. Cek 1 2. Ini saya matikan, suara bassnya agak sedikit besar. Coba saya aktifkan lagi. Cek 1 2. Setelah saya aktifkan, ternyata suara bassnya agak berkurang sedikit. Jadi ini ternyata fungsinya. Apalagi yang akan kita bahas, langsung kita cek sound aja atau gimana? Nah, ini kalau kita bicara di view-meternya bisa dilihat di sini. Cek 1. Nah, ini dia akan bergerak kalau kita bicara lebih kencang. Cek 1 2 3. Coba saya tes pakai musik ya. Kita tes yang tadi. Saya play dulu musiknya. Jadi kawan-kawan bisa lihat perbedaannya. Setelah ini saya matikan, maka suaranya akan flat. Tetapi setelah ini saya aktifkan, saya pencet ke bawah, maka suaranya berubah menjadi mengikuti pengaturan yang ada sudah kita atur di sini. Tetapi jika ini kita matikan, maka suaranya
berubah menjadi plat. Coba kawan-kawan dengarkan ya. Ini saya matikan. Coba kita dengarkan suaranya sama-sama. Nah, jadi untuk fungsinya EQN ini seperti itu. Jadi kawan-kawan nanti yang lagi bingung, fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan di sini secara jelas sampai tuntas ya, sampai habis. Jadi insya Allah akan mengerti. Coba saya tes seperti ini ya. Nanti saya pencet tombol EQN yang ada di mixer itu tadi. Nanti kalian bisa dengarkan suaranya di sini dengan jelas seperti apa, agar tidak ragu lagi. Nah, jadi di sini kawan-kawan bisa saya play musiknya dulu ya. Nanti ini pengaturan masih sudah saya atur, tetapi tombol EQN-nya belum saya pencet. Nanti saya pencet dan tidak saya pencet. Ini belum saya pencet ya, jadi suaranya seperti ini, dia akan flat. Berbeda ya, setelah saya pencet maka suara musik akan pelan, tetapi jika tidak saya pencet suara musik akan kencang. Coba saya praktikan. Saya praktikan menggunakan mikrofon. Tadi kita ngetesnya pakai jack Canon, sekarang saya tes pakai jack Akai. Untuk yang ada di tulisan landpadnya agar kawan-kawan bisa menyimak dengan jelas. Sorry, kameranya keinjak tripodnya. Nah, tadi ini pakai jack. Nah, tadi ini saya tes pakai jack ini ya, pakai jack Canon. Coba saya pencet tulisan yang ada landpadnya di sini. Kita matikan dulu untuk musiknya. Cek 1. Bisa dilihat suaranya sangat pelan sekali. Cek 1. Nah, ini saya pakai jack Canon. Kalau dipencet landpad pelan. Cek 1. Nah, ini udah besar. Sekarang kita ganti pakai jack Akai. Bisa dilihat ini saya pakai jack Akai. Jack Canon maksudnya. Saya ganti pakai jack Akai. Nah, ini saya pakai jack Akai seperti ini. Seperti ini ya. Bisa dilihat kalau kita pakai jack Akai maka landpad harus dipencet. Ini saya colokkan, saya buka mute-nya. Cek 1. Bisa dilihat kalau landpad-nya tidak dipencet maka suara musik tidak, suara mikrofon tidak masuk. Coba. Nah, ini saya pencet landpad-nya di sebelah sini, baru bisa masuk. Padahal mikrofon dalam keadaan on. Nah, ini bisa mati. Jadi itu fungsi landpad. Cek 1, cek 1, cek 1 2, cek 1 2, cek 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 1 2, cek 1 2, cek 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 1 2, cek, mati dia. Kalau landpadnya tidak dipencet, tidak diaktifkan maka suara mikrofon akan mati. Jadi ini fungsinya yang ada tulisan landpad. Coba kalian dekatkan. Kalian lihat secara dekat ya. Cek 1, cek 1. Ini mikrofon dalam on. Tidak ada yang mati. Sekarang kita pencet landpadnya. Nah, ini bisa dilihat ini mati ya, tidak bunyi. Kita pencet landpadnya.
baru dia ada signal di sini, signalnya nyala. Nah, jadi itu fungsi LAN pad yang ada di sini. Cek, nah ini udah mati. Kalau kita aktifkan, hidup. Nah, jadi jika kalian pakai jack Akai yang tulisan LAN pad ini, misalkan di channel 15 kalian pakai jack Akai, maka tombol LAN pad yang ada di channel 15 harus dipencet. Kalau tidak dipencet maka suara mikrofon tidak keluar. Tetapi jika kalian pakai jack Canon, maka tombol LAN pad-nya harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan suaranya akan pelan. Itu kalau pakai jack Canon. Dia bisa bunyi tapi pelan jika LAN pad-nya tidak diaktifkan. Jadi untuk fungsinya seperti itu. Sangat jelas penjelasannya. Buat kawan-kawan yang masih belum jelas, nanti ditonton aja videonya sampai habis lagi, diulang lagi ya, agar tidak ketinggalan informasinya. Langsung aja kita cek sound lagi sebentar aja. Kita tes lagi musiknya. Kita mungkin ini aja yang bisa saya review hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton. Semoga rezekinya semakin lancar dan sehat selalu. Buat kawan-kawan yang minat, ini nanti kita kirim ke daerah Kota Baru ya. Kebetulan sudah di DP kemarin, tinggal dilunasin. Setelah lunas baru kita kirim setelah pelunasan. Untuk kawan-kawan di wilayah Martapura, Banjarbaru, bisa langsung datang aja ke rumah. Kita cek sound sama-sama maksudnya. Yang minat nanti di luar pulau bisa hubungi nomor saya di sini di 0852 4887 119. Nanti bisa saya kirim lewat ekspedisi. Salam dari saya SJM Pro Audio Kalimantan Selatan atau Saiful Jaya Musik. Untuk alamatnya di Kota Martapura, dekat Polres Martapura, samping Pasar Sekumpul, Kalimantan Selatan. Maaf, ada satu yang ketinggalan tadi yang belum saya review. Di sini buat kawan-kawan yang mau aktifkan Bluetooth, tinggal pencet tulisan mode ini ya. Nanti kita pencet. Nah, ini kalau sudah ada tulisan BT dan lambang Bluetooth di sini, maka Bluetooth udah menyala. Ini tinggal kita konekkan di HP. Ini sudah saya konekkan tadi ya. Tinggal saya tes musiknya. Ini pencet aja di sini musiknya. Ini musik sudah jalan. Untuk pengaturannya, untuk pengaturan Bluetooth bisa dilihat ada di sini ada tulisan low, mid dan high. Dia pengaturannya Bluetooth di sini. Dan tombol ini harus dipencet ketiganya. Jika tidak dipencet maka suara Bluetooth tidak berbunyi. Contoh saya naikkan di sini. Ini volume buat Bluetooth. Jika kalian pencet ini maka suara mid akan mati dia. Coba saya pencet. Jika dimatikan maka suara mid akan mati. Tapi jika kalian aktifkan, kalian hidupkan, maka suara mid dan high-nya akan keluar. Ini yang dari Bluetooth ya. Jadi kalau dipencet maka suara musik dari Bluetooth, mid dan high-nya keluar di sini. Nah, ini lagunya habis. Kita ulang lagunya dari awal.
Sedangkan ini buat grup 12, jika kalian gunakan grup 12 ini buat subwoofer, maka suaranya akan keluar subwoofer. Tapi jika buat low akan low. Saya pakai grup 12 ini buat subwoofer, grup 3 dan 4 buat low. Coba saya pencet. Ini saya pencet yang tadi buat subwoofer 1 2, sedangkan yang 3 4 ini buat low. Ini suara low-nya. Jika kita pencet ketiganya, maka suara mid, sub, dan low akan keluar secara berbarengan. Coba saya pencet ketiganya. Jadi untuk volume Bluetooth atau USB-nya ada di sini ya, buat volume musik dari USB atau Bluetooth. Mungkin ini dulu yang bisa saya review hari ini buat kawan-kawan yang minat. Untuk speaker juga di sini banyak tersedia dari 18 in, 15 in, 12 in, ready, dari yang double magnet juga ready. Untuk di dalam juga banyak speaker dari Ashley, merek-merek lain juga ready. Jadi buat kawan-kawan yang minat bisa dihubungi nomor WA saya yang tadi. Untuk mixer juga banyak ready dari Ashley, dari yang merek-merek lain juga ready, bisa kita pesankan nanti. Untuk yang minat tadi bisa kawan-kawan hubungi nomor di sini aja.